sebagai mantan pejabat publik. Dan saya sebenarnya senang karena ini saya tunggu-tunggu untuk memberikan klarifikasi. Tanpa klarifikasi kan persepsinya liar lah kira-kira begitu ya, dan tentunya tidak merugikan. Mudah-mudahan setelah klarifikasi nanti saya sampaikan ke media juga kurang lebihnya seperti apa. Tapi intinya saya siap dan mendukung KPK memberikan informasi seluas-luasnya terkait apa yang menjadi perkara di PJB. Ada yang dibawa kan? Ada yang dibawa apa kan? Dokumen gitu kan? Dokumen yang dibawa apa kan? Mau nih. Atau seperti apa? Ini kemana? Ini terus ini, maaf ya deh ya. Kalau penggunaan Saya kira cukup segitu dulu Pak. Nanti setelah. Nanti setelah Pak. Kang, ada dokumen yang dibawa nggak, Kang? Nggak ada. Yang kasih jalan dulu, kasih jalan. Lurus Pak, lurus. Agak, makanya dari tanggung yang di atas Kang. Subuh. Di sini. Kanan dikit. Biar kami nggak bisa lihat. Mohon izin buat ambil kanan. Dah, lurus. Ya. Ya, terima kasih. Ya pemirsa, hari ini Ridwan Kamil dijadwalkan untuk menghadiri pemeriksaan pemirsa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, di mana pemirsa pada hari ini kuasa hukum dari mantan Gubernur Jawa Barat pemirsa Ridwan Kamil memastikan RK sudah hadir dalam pemanggilan KPK terkait kasus pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten BJB pemirsa. Tidak hanya Ridwan Kamil pemirsa, di sini pemirsa, Ridwan Kamil sebagai mantan Gubernur Jawa Barat terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB periode 2021 hingga 2023 atau 267 hari sejak rumahnya digeledah pada 10 Maret 2025. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, ada rekan kami Bagus Prasetya yang kini berada di Pangkalan Udara Sultan Syahril, Padang, Sumatera Barat. Selamat siang, rekan Bagus. Seperti apakah bagaimana kondisi saat ini di sana? Baik, Pram dan Permisa, dapat kami informasikan terkait update korban meninggal dunia yang melanda Sumatera Barat akibat bencana banjir dan longsor
Saat ini khusus Sumatera Barat korban meninggal dunia terus meningkat, di mana sebelumnya korban meninggal di Sumatera Barat sebanyak 148 orang. Dan saat ini menurut data terbaru dari BNPB, korban meninggal dunia untuk Sumatera Barat mencapai 165 orang dan yang masih belum ditemukan sebanyak 114 orang. Dan kami masih informasikan bahwa di Sumatera Barat wilayah yang terdampak dan wilayah yang korbannya terbanyak antara lain di Kabupaten Agam. Di Kabupaten Agam sendiri saat ini sebanyak 118 orang meninggal dunia dan 72 masih dinyatakan hilang. Selain di Kabupaten Padang, maksud kami Kabupaten Agam, Kabupaten Padang, Kabupaten Padang meninggal dunia sebanyak 32 orang. Di Kota Padang meninggal dunia sebanyak 12 orang. Kabupaten Pariaman 7 orang meninggal dunia. Kabupaten Kepulauan Mentawai 2 meninggal dunia, sedangkan Kota Solok 1 meninggal dunia. Terkait agenda hari ini, BNPB untuk memproses penyaluran bantuan, pendistribusian ke wilayah-wilayah antara lain, wilayah Kabupaten Padang Pariaman, Maligi di Kabupaten Pasaman Barat, Talamau di Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Palembayan di Kabupaten Adam. Adapun logistik yang didistribusikan pada hari ini meliputi paket sembako berupa beras, minyak goreng, makanan bayi, serta selimut dan pakaian untuk para warga yang terdampak bencana alam di Sumatera Barat. Di mana proses distribusian sendiri dilakukan oleh BNPB, Basarnas, dan TNI Angkatan Udara dilakukan melalui transportasi udara menggunakan 3 helikopter, yaitu dari BNPB, Basarnas, dan TNI Angkatan Udara guna mengakses dan mempercepat proses pendistribusian kepada warga yang terdampak bencana di Sumatera Barat. Kembali ke Anda, Pram. Baik, Bagus Prasetya melaporkan langsung dari Padang, Sumatera Barat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Komisi Informasi Pusat atau KIP kembali menggelar sidang lanjutan perkara ijazah Jokowi dengan agenda mediasi antara pemohon Bonatua Silalahi dengan termohon yakni KPU. Ya, pemirsa, sidang digelar tertutup dan dihadiri kedua belah pihak, di mana hasil mediasi mengerucut pada satu dokumen yang belum diserahkan KPU, yakni berita acara penerimaan ijazah Jokowi untuk pemilihan presiden 2014-2019. Dokumen tersebut harus diserahkan KPU paling lambat dalam waktu 7 hari ke depan. Untuk hal mediasi, ya untuk hal mediasi nanti Bapak bisa komunikasi. Sebagaimana teman-teman tak ketahui bahwa kami adalah yang berhasil memperoleh salinan ijazah ini. Ini yang tahun 2019. Jadi di sini kan banyak ditutupi, ada 9 item. Nah, ini sebenarnya hanya sebatas kertas kalau tidak ada dokumen verifikasi yang mengalaskannya, yaitu dokumen-dokumen verifikasi. Inilah yang saya minta di mediasi tadi. Karena untuk ijazah tahun 2019 itu sudah diberikan. Tapi untuk ijazah 2014 itu belum diberikan sama sekali. Kita kan ingin tahu sebenarnya ini yang dikasih fotokopi ini apa sih? Apa sih bukti-bukti yang mengalaskan bahwa ini bukan sekedar kertas? Bukti pendukung lah. Bukti pendukung. Dan ini juga kita pakai untuk menjadi bukti-bukti di pengadilan, termasuk di MK. Bukti-buktinya. Tadi alhamdulillah ya, tadi berkat Pak Mediator kita bersepakat dengan KPU untuk diserahkan seperti tadi Paling lama 7 hari. Paling lama 7 hari seperti itu. Nah, tadi juga berusaha tim KPU kooperatif juga memediasikan 9 item yang disembunyikan ini. Tapi karena kita bersepakat ini adalah dokumen publik, saya tidak mau hanya saya yang melihat ini. Sebenarnya tadi tergoda juga saya. Hampir tergoda. Kenapa? Tawaran itu sangat menggiurkan. Hanya saya yang bisa melihat. Berarti kan saya orang penting nanti kan? Di pasal 4. Tapi saya tidak mau. Ini kan dari awal juga ini untuk publik. Secara khusus. Ya, pemirsa, ada kabar baik bagi petani dan pedagang. Mulai 1 Desember 2025, kereta khusus untuk petani dan pedagang resmi beroperasi. Kereta ini melayani rute Merak, Ranggas Bitung, dan juga sebaliknya. Kehadiran kereta khusus petani dan pedagang yang sudah dioperasikan per 1 Desember membawa harapan baru bagi petani dan juga pedagang.
Layanan ini dirangkaikan dengan kereta lokal atau komuter lain Merak dan memiliki 73 tempat duduk. Sesuai jadwal akan ada 7 perjalanan bolak-balik menyesuaikan jadwal kereta lokal Merak dari stasiun Rangkas Bitung. Sementara untuk bisa menggunakan gerbong khusus ini, petani dan pedagang wajib meregistrasi menggunakan kartu identitas dan mengisi formulir di loket stasiun sebelum mendapatkan kartu petani dan pedagang. Pemerintah juga akan menetapkan harga yang murah sebesar Rp3.000 untuk layanan kereta khusus ini.